semuanya, perkenalkan nama saya Sinditan dengan NPM 19511136. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan persidangan dalam peradilan agama. Baik, tahapan-tahapan di persidangan itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tahap pendaftaran gugatan, di mana dalam hal ini penggugat mendaftarkan perkara ke pengadilan agama. Kemudian dalam hal ini, upaya pertama yang dilakukan adalah hakim memberikan upaya perdamaian, di mana dalam hal ini upaya yang dilakukan hakim adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, jika memang kedua belah pihak tidak bisa menerima dan tetap ingin melanjutkan persidangan, maka selanjutnya adalah gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Karena upaya perdamaian tidak bisa dilaksanakan, maka pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Dalam hal ini, jika ini adalah perkara perceraian, maka hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata maupun sidang lainnya selalu terbuka. Kalau untuk perceraian doang yang mengatakan bahwa sidang itu ditutup untuk umum. Setelah dilaksanakannya pembacaan gugatan, maka yang selanjutnya dilaksanakan adalah jawaban dari tergugat, di mana dalam hal ini tergugat akan menanggapi pernyataan atau dalil-dalil yang dinyatakan oleh penggugat. Maka dalam hal ini mereka berdua mempunyai hak yang seimbang, di mana ada yang menyatakan maka dia bisa menanggapi hasil yang dinyatakan oleh penggugat. Kemudian melanjutkan repet gugatan, di mana dalam hal ini penggugat kembali diberikan kesempatan untuk menyatakan apa yang seharusnya dikatakan. Maksud dari hal ini adalah penggugat itu bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh tergugat. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan duplik tergugat, di mana dalam hal ini tergugat kembali lagi menyatakan atau menanggapi pernyataan-pernyataan dari tergugat. Kemudian dalam tahap ini, jika kedua pihak masih belum cukup, maka mereka akan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam hal ini maksudnya titik temu masih belum ditemukan dan kedua belah pihak masih mengatakan salah satunya betul dan salah satunya salah. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, di mana tahap pembuktian itu dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana penggugat memberikan kesempatan yang sama untuk menyerahkan bukti kepada hakim, serta tergugat juga mempunyai hak yang sama. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan kesimpulan para pihak, di mana dalam hal ini kesimpulan dari kedua belah pihak akan disampaikan, tapi secara bergantian, di mana penggugat mempunyai hak untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang digugat. Kemudian tergugat juga mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan kesimpulan tergugat. Kemudian selanjutnya setelah dibacakannya kesimpulan, maka musyawarah majelis hakim, di mana dalam hal ini majelis hakim bermusyawarah yang bersifat rahasia menurut pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Dalam rapat permusyawaratan para hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Jika mempunyai perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Dalam hal ini, kenapa hakim selalu bersifat ganjil? Karena dalam hal ini hakim harus memberikan putusan yang jelas dengan cara bermusyawarah. Kemudian setelah selesai dimusyawarahkan dan mendapatkan hasilnya, maka hakim akan membacakan putusan, di mana putusan ini dibacakan oleh ketua hakim sesuai dengan jadwal sidang. Kemudian setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan.
Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. Namun karena dalam hal ini adalah acara perkara cerai, maka masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan kedua belah pihak dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Jadi demikian sidang yang tadi saya jelaskan itu untuk acara perceraian. Kemudian saya akan menjelaskan yang bukan untuk acara perceraian. Jadi, tahapan pertama dalam persidangan peradilan agama adalah upaya damai, di mana majelis hakim menasehati para pihak untuk berdamai terlebih dahulu. Karena dalam hal ini, hakim berperan penting. Kemudian pada tahapan selanjutnya, jika dalam upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan dengan perkara pembacaan gugatan atau permohonan penggugat. Selanjutnya, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat, di mana dalam hal ini tergugat bisa menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan replik, di mana penggugat kembali diberi kesempatan untuk menanggapi tanggapan dari tergugat. Kemudian setelah menjalankan replik, hakim kembali memberikan duplik kepada tergugat, di mana dalam hal ini duplik tersebut berisikan tanggapan terhadap replik yang diberikan penggugat terhadap tergugat. Tahapan selanjutnya yaitu di tahap pembuktian, di mana dalam tahap ini pemohon atau penggugat dapat memberikan bukti untuk menggugat dalil-dalil gugatan, dan tergugat termohon juga dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut. Jadi dalam hal ini pada pembuktian itu penggugat maupun tergugat sama-sama memberikan bukti untuk menguatkan pihak masing-masing. Selanjutnya masuk pada tahap kesimpulan, di mana dalam hal ini penggugat maupun tergugat memberikan kesimpulan atas perkara yang sedang diperiksa. Kemudian ada tahap yang ke-8, itu adalah musyawarah majelis, di mana dalam hal ini hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya tahapan terakhir adalah pembacaan putusan, di mana dalam hal ini majelis hakim ketua akan membacakan putusan hasil musyawarah para majelis hakim. Jadi itu dia tadi tahapan-tahapan persidangan dalam peradilan agama. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye.